Ini termasuk satu masalah yang sering terjadi di kalangan orang tarekat kan. Kadang-kadang kita orang syariat ini melihat orang-orang ikut tarekat itu agak malas ke masjid gitu kan. Dia sering sholat di rumah atau sholat sama kawan-kawannya. Kadang begitu lebih ada ya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan yang lalu, ilmu hakikat ini dia harus bersyariat ya. Kita harus ngikuti Nabi. Saya kasih rumus begini, Pak. Sesuatu yang diberi pahala lebih banyak, itu pertanda amalan itu lebih disukai, lebih dicintai Allah Ta'ala. Nah, itu jangan dilupakan gitu. Ya. Sesuatu yang diberi Allah banyak pahala, walaupun harapan kita tidak pahala, tetapi itu pertanda amalan itu lebih dicintai. Iya kan? Sesuatu yang baik kan lebih mahal harganya gitu. Nah, jangan kita terjebak dengan katakan sajalah tipu daya setan gitu kan dalam pemahaman. Maka sebisa mungkin ya tetap jemaah. Cuma memang nggak bisa juga kita pungkiri, Pak. Kalau saya tanya lah Bapak misalnya, mana lebih utama kita sholat jemaah imamnya Nabi Muhammad daripada imamnya orang sekarang? Banyak pahala mana? Hah? Pasti lebih banyak pahalanya ketika imamnya Nabi Muhammad. Makanya ketika Rasulullah jadi imam, sholat jemaah, kalian kalau nggak mau ke masjid, kubakar rumah kalian itu. Kan gitu kan. Kalau bahasa saya, mohon maaf nih ya, bukan untuk menyombongkan Nabi. Siapa lagi yang lebih hebat ruhaninya dari ini? Masa kalian nggak mau berimam sama ini? Kira-kira kan gitu bahasanya, Pak. Siapa yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Ruhaninya. Kok kalian mau berjemaah, mau sendiri-sendiri sholat? Tak mau berimam sama ini, Sayyidul Anbiya. Apa nggak aku bakar rumah-rumah kalian? Itu kalau saya memahami. Tapi kalau sekarang, kadang imamnya itu kolbunya pun nggak hidup. Dibacanya ayat, pening kepala kita. Saya Pak, sesudah belajar tarekat nih, bukan untuk macam-macam ya, kita untuk melihat ilmunya itu, kebenaran ilmunya, membuktikan. Saya pernah tinggal di Ciputat, di apa, imamnya ada ustadz habis maghrib dia ngisi kajian. Kemudian dia sholat isya. Jadi imam. Suaranya bagus. Saya ikut di belakang. Hati saya nggak getar, kosong. Plok gitu. Wah ini pasti nggak hidup kalbunya gitu lah. Setelahnya saya selidiki, rupanya dia orang jemaah ini yang katakan saja agak anti dengan ilmu ini. Kemudian sholat subuh. Pas sholat subuh imamnya ya nggak baca lah orang Edu gitu ya. Begitu jadi imam saya merinding. Nah, saya tanya rupanya dia ustadz orang Edu. Getar hati kita. Padahal tingkat kemerduannya mirip-mirip hampir sama. Satu kosong, satu lagi gemetar kita Pak. Menangis kita dengarnya. Nah dari situlah saya memahami. Jadi imam itu pun tidak semuanya. Ya. Jadi macam mana kalau nggak hidup kolbunya? Nah, maka di Tarikat Naqsabandi, saya tanya kepada mursyid saya, beliau jawab gini, ya satukan kolbu kita sama kolbunya, rasa kita. Satukan rasa kita, bantu dia supaya rasanya menghadap Allah. Oh, itulah baiknya orang Naqsabandi, Pak. Jadi bantu imam itu ruhaninya supaya dia arah hatinya ke Allah Ta'ala. Secara rasa dibantu. Ya. Supaya hatinya pun mengarah ke Allah. Jangan lalai. Nah, yang namanya usahakan. Itu yang bisa dilakukan. Supaya apa? Supaya syariat hakikat bersatu. Jangan karena imamnya gini langsung kita nggak ke masjid. Nah ini tadi kan. Itu yang kadang-kadang kita nggak ingat sunnah. Sunnah jahir Nabi ada. Sunnah batinnya ada. Sunnah jahirnya apa? Nabi sholat jemaah. Batinnya apa? Nabi khusyuk. Dua-duanya penting. Kalau salah satunya kita buang nanti jadi fitnah. Makanya harus digabung dia. Sebijaksana mungkin Pak. Ya. Ada orang yang baru belajar TK gitu. Tak mau dia berimam Pak. Nah, ini salah juga jadinya kan. Jadi fitnah jadinya. Karena gurunya mungkin ada sebagian orang hakikat kurang paham syariat. Ada juga. Ya, jadi gurunya tidak menganjurkan seperti ini bisa jadi karena kurang paham aja sebenarnya kan. Nah, jadi mereka aja yang berimam. Kadang itu juga. Jadi untuk menghindari fitnah,
kita harus bijaksana dalam kedua ilmu ini. Jadi Bapak kalau lebih khusyuk di rumah, ya nggak apa-apa. Cuman usahakan tetap berjamaah di masjid gitu. Ya kadang-kadang itu bisa jadi tipuan setan juga untuk kita, cobaan untuk kita lah ya, supaya kita menghindari jemaah. Akhirnya nanti kita di rumah nggak khusyuk juga kan. Sekalinya kita rasa khusyuk, tapi nanti diterusin nggak khusyuk juga, hampir sama aja. Kalau ulama jemaah tabligh beda lagi. Kalau kita berjemaah gini, ini nggak khusyuk, ini nggak khusyuk, nggak khusyuk, nggak khusyuk, nggak khusyuk. Yang di sini khusyuk, sana khusyuk. Karena mereka khusyuk, kita dapat pahala khusyuk. Saling membantu itu, Pak. Dia detik kelima ini tidak khusyuk, detik keenam ini, detik ketujuh ini, detik yang ini, detik-detik ini mereka khusyuk. Dan kita dapat pahala karena kita jemaah. Maka amalan jemaah itu kalau menurut ulama jemaah tabligh itu seperti amalan lautan, nggak bisa kita hindari. Lebih dimuliakan Allah gitu. Lebih diutamakan. Ya, lautan. Itu lautan amalan itu. Jadi jangan ditinggal, tetap kita berjemaah. Ya, kalau nanti di rumah ya mau khusyuk dibantu pakai sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan sendiri. Makanya Nabi sering juga itu habis sholat jemaah kan sholat sunnahnya sendiri di rumah. Gitu. Jadi begitu, digabung antara syariat dan hakikat supaya tidak jatuh salah satunya. Karena dua-duanya penting. Ya. Karena saya sendiri, mursyid saya mengatakan tidak boleh kita melemahkan syariat. Tidak boleh. Karena syariat itu termasuk bahagian dari yang, kalau bahasa beliau gini, siapa yang merendahkan syariat-syariat, walaupun amalan jahil, siapa yang merendahkannya, terlalu merendahkannya, menghinanya, maka dia nanti akan dihancurkan Allah sendiri. Gitu. Nggak boleh kita rendahkan, Pak. Tetap kita jaga syariat itu ya. Itu walaupun kita berhakikat. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bisa menyinggung tentang ibadah yang selalu manusia lakukan itu kan ada harapan ya, berupa baik itu dunia maupun akhirat. Kemudian kita dikasih masyarakat biasa-biasa saja. Dalam tasawuf ini kita kan ingin belajar nih. Kalau kita ingin apa yang kita lakukan ibadah dengan Allah itu halal apapun untuk ibadahnya, tapi tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan akhirat, tapi mengharapkan ridho Allah. Karena kalau ridho Allah itu maka mungkin semua apa yang kita inginkan. Mungkin ada caranya atau apa itu gimana bisa untuk mendapatkan itu kalau dalam belajar tasawuf ini. Terima kasih. Ya, kalau kita baru berjalan, ya memang itu harus dimulai dari situ. Setiap kita beribadah, kalau biasanya kan ada juga sebahagian orang ketika dia mau sholat, dia beribadah, dia berdoa minta ke Allah itu kan. Allahumma inni as'aluka mahabbataka wa ma'rifatak. Ada lagi yang berdoa, Ilahi anta maksudi wa ridho kama tulubi, ya Tuhanku, engkau lah yang ku maksud, ridhomu lah yang ku cari. Baru kita angkat takbir. Itu ditanamkan ke kalbu kita ketika mau beribadah. Jadi supaya dia tidak lari. Jadi bagaimana kita nanti butuh dunia begini. Caranya gini, setelah kita beribadah, kita butuh sesuatu dalam hal dunia, minta saja ke Allah gitu. Doa. Tapi di waktu ibadah itu jangan libatkan dunia itu gitu. Ya. Jadi jangan dilibatkan dunia itu, jangan dipikirkan dunia itu. Ya. Orang-orang yang spiritual tinggi sebenarnya seperti Nabi Yakub, para nabi itu kan, ketika mereka susah, sebenarnya bahasanya kan halus kan. Seperti Nabi Ayub, susah sampai kalau dalam riwayat sampai mau hancur badannya kan. Karena penyakit itu. Dia bahasanya ya Allah bukan dia katakan ya Allah sembuhkan aku. Enggak benar gitu malah kan. Dalam riwayat disebut ya Ayub, udah minta aja sama Allah supaya disembuhkan. Malu aku. Kenapa? Aku senang itu sudah 13 tahun sementara susahnya masih 10 tahun. Belum sebanding, gitu kan. Sampai begitu para nabi itu. Nah, ketika dalam posisi terjepit, sudah memberi mudarat, sudah hampir hancur semua badan,
tinggal hanya hati saja yang nggak hancur, baru dia ngomongnya pun halus sekali. Doanya itu luar biasa doanya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Coba lihat tuh bahasanya. Ya Allah, aku kena mudarat, aku ke dalam keadaan susah. Engkau kan pengasih penyayang. Hanya gitu ngomongnya kan. Aku dalam posisi terjepit, masanya dur itu kan yang darurat, yang membahayakan. Ya Allah, aku ditimpa sesuatu yang membahayakan. Kau kan Maha Pengasih Penyayang. Itu aja dia bilang, langsung sembuh kan. Hanya doa seperti itu. Nah, ini orang-orang yang kolbunya sudah tinggi kan. Kecintaannya sudah tinggi sama Allah. Kecintaan, ma'rifatnya, kerinduan. Dan halus saja ngomongnya. Jadi dalam ibadah, nggak usah ikutkan dunia kita. Nah, begitu nanti kita masalah dunia, baru mohon. Gitu saja. Ya, jangan ibadah di dalam hati kita sudah terbersih dunia gitu kan. Ya kalau mau dapat rasa cinta, kalau mau sempurna ibadahnya gitu ya. Kita pun tidak bisa maksakan diri. Ustadz itu payah kali diikuti gitu. Awak masih butuh ini ya. Silakan saja, ya silakan saja. Karena saya hanya menyampaikan ilmunya. Kalau Bapak, saya pun Pak bahasanya beragama ini kita diajarkan dalam tarekat ini pun, sebagian guru mursyid saya yang lain itu mengajarkan kita agama ini harus dibuktikan supaya Bapak yakin dijalani. Jangan diomongin aja. Kalau orang ngomong-ngomong tarekat sesat apa sesat, gak usah diikut. Jalani saja, teliti saja. Saya meneliti, praktek, baru saya ngerti. Kalau nggak teliti, nggak praktek, nggak ngerti saya. Gak bisa kita mau ngomongin aja. Jalani, teliti, baru kita tahu isinya. Ya. Nah, Bapak susah sekali hidup ekonomi. Kan sudah ada dalam ayat Quran, sudah ada dalam hadis petunjuk ini. Gimana caranya? Ya rutinkan sholat duha minimal 4 rakaat. 4 rakaat. Coba aja. Baca nanti doa-doa itu. Allahumma duha kawal bahau kawal jamalu jamaluka. Ya, Allahumma kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ma'syarun faisiru. Coba amalkan 40 hari rutin. Nggak boleh tinggal. Ya. Masih susah lagi. Amalkan sampai setahun. Coba nanti lihat. Itu nyata. Nanti rezeki kita itu ngalir aja. Karena memang dia untuk itu. Itu cara kita supaya yakin dengan syariat Allah. Itu juga sebenarnya. Itu nyata, Pak. Kenapa nyata? Ya kita mau buktikan kan. Saya buktikan. Saya buktikan. Betul nggak ini? Saya buktikan. Dan ternyata setelah saya amalkan selama 2 tahun, ya kalau bahasa saya, waktu itu, ya waktu saya membuktikan itu, ya rezeki saya nggak pernah putus, ada aja, nggak pernah saya susah. Dalam hal uang nggak pernah kesusahan kita. Nggak ada susahnya dalam hal uang ya. Karena waktu itu sebelum bertarikat itu kita bersyariat begitu Pak. Kita inginkan memang supaya mudah. Jadi agama ini dibuktikan. Nah, yang saya katakan ini pun Bapak buktikan. Kalau Bapak mau mendapatkan cinta, nggak boleh ada yang begitu. Saya dulu waktu menginginkan itu ya dapat saya Pak. Tapi nggak ada rasa cinta. Rasa syukur saja. Nah, gitu aja deh. Makanya kembali ini kan punya rumus. Innamal amalu binniat. Amal tergantung niat. Dan fikih itu jeli sekali ulama fikih itu. Ketika kita mau sholat, walaupun tadi niat kita itu beda, tapi ketika kita mau sholat, itu disuruh dilapaskan niat itu. Supaya niat-niat tadi gugur. Usolli, ya Allah aku sholat, 2 rakaat, sholat duha, ya karenamu ya Allah. Jadi niat-niat kita yang merusak kalbu tadi itu putus. Itu diusolli itulah memutusnya, dilapaskan ulang. Itu saya lihat jelinya ulama fikih itu di situ. Jadi yang terbersih tadi entah apa-apa segala sebelum sholat ibadah itu hilang. Begitu kita ucapkan usolli tadi. Tapi usolli itu diikuti dalam hati. Nggak boleh dilapas saja. Karena niat itu di kolbu. Lapas itu hanya membantu kolbu. Kenapa ada zikir keras? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya membantu akal kolbu. Supaya tidak mengingat selain Allah. Nah, dalam ilmu psikologi.
Kenapa orang marah suaranya keras? Ada nggak orang marah suaranya lembut? Inilah. Kenapa orang marah? Kenapa orang marah suaranya keras? Karena orang marah itu suaranya keras karena dia pingin suaranya didengar. Benar? Dia pingin suaranya didengar supaya orang fokus ke kita. Makanya kita keras suaranya. Benar? Itulah. Maka orang zikir keras itu supaya akalnya ingat Allah, supaya hatinya fokus ke Allah, tidak ke yang lain gitu loh. Makanya dikeraskan suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Supaya akal kita fokus, nggak lari-lari, supaya hati kita fokus, nggak kemana-mana lagi. Makanya zikir keras itu ada di dunia tarekat dan dibolehkan dalam syariat. Sirra wa alaniyah, sir atau jahar. Orang yang mengharapkan zikir jahar, menurut saya ya, ilmu syariatnya belum final. Baru belajar dia itu biasanya. Ya. Zikir jahar itu tidak pernah dilarang. Yang dilarang itu menjerit-jerit. Ya kan? Kayak orang menjerit manggil Tuhan. Katanya Tuhan dekat, ya Allah di mananya kau? Itu nggak boleh kan? Kabulkan doaku, nggak boleh. Nah, emang Allah dekat. Tapi pikiran kita sering melayang. Emang Allah dekat, tapi hati kita sering tak khusyuk. Supaya bagaimana tidak melayang, tidak khusyuk. Keraskan suara kita, biar didengar telinga, didengar otak kita, pikiran kita. Nah, itu makanya salah satu fungsinya, Pak. Nah, jadi begitu ya. Jadi diusahakan begitu. Jadi sebelum kita sholat, nah disitulah diminta tadi ilahi anta maksudi waridhoka maqsudi. Boleh dibantu pakai itu sebelum ibadah. Karena itu di luar ibadah. Tetapkan hati kita hanya menginginkan ridha Allah. Nanti pada saat kita butuh dunia kesulitan, nah minta doa ya Allah. Jadi terpisah antara ibadah kita dengan hajat-hajat dunia kita. Kita pisahkan dia kan. Hajat dunia dengan doa di luar ibadah, ibadahlah untuk Allah gitu aja. Kalau mau cepet, ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Cukup ya. Kalau tidak lagi mau tanya, saya kira sampai situ saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehidupan kita sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.